Sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan renungan untuk hari ini yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Sahabat delima yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah perintah baru yang dimaksud dalam nas ini? Perintah baru tersebut merujuk kepada perintah untuk saling mengasihi. Dan perintah baru ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah Yesus membasuh kaki para murid. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah perintah baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika ada perintah baru, berarti ada perintah lama. Seperti yang tertulis di dalam ayat 7 sebelum nats ini. Itu berarti bahwa perintah untuk saling mengasihi satu sama lain sudah ada sejak lama. Orang sudah mengenal, mengetahui, atau setidaknya mendengar suatu hukum kasih. Namun, Yesus memberi bentuk baru pada hukum tersebut. Bentuk baru tersebut yaitu bahwa saling mengasihi karena dimotivasi akan pengenalan kasih Kristus. Karena Yesus sudah mengasihi kita, maka kita harus saling mengasihi. Perintah baru untuk saling mengasihi adalah bagaimana mengikuti jejak Yesus. Karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan hal tersebut juga adalah cara bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus. Jadi, kasih bukan hanya konsep yang dipelajari atau untuk diketahui, tetapi kasih merupakan tindakan nyata dari setiap murid Yesus yang didorong oleh iman kepada Yesus. Hidup di dalam kasih adalah bukti penurutan akan perintah Tuhan. Hidup di dalam kasih sebagai bukti bahwa kita ciptaan baru di dalam Yesus, hingga kegelapan atau kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa dosa berlalu, dan terang sejati menjadi bagian kita. Setelah Kristus menerangi kita, kita diperintahkan untuk hidup seperti Kristus. Sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah hal itu berlaku atau terjadi dalam kehidupan kita? Dalam hidup ini kita hadir di antara mereka yang berbeda dengan kita. Tidak ada orang lain yang sama dengan kita. Setiap orang berbeda. Berbeda latar belakang pendidikan, status, tingkat sosial ekonomi, budaya, dan juga karakter. Mengasihi orang lain berarti terbuka dan menerima serta berhubungan dengan mereka atau orang-orang yang tidak seperti kita. Mengasihi orang lain bisa menjadi pekerjaan yang melelahkan, butuh kesabaran dan ketahanan mental, juga emosi. Karena orang lain dapat mengecewakan, sehingga ada yang terluka dan kadang berhenti untuk mengasihi. Hal tersebut menguji kita. Dan ini menjadi ujian bagi posisi kita sebagai orang Kristen. Tetapi sebagai bukti iman, hal tersebut harus nyata. Karena Yesus sudah lebih dahulu
melakukannya bagi kita. Jadi, untuk menaati atau melakukannya dibutuhkan hati yang baru, kuasa yang baru yang kita terima dari Roh Kudus yang mencurahkan kasih itu ke dalam hati kita untuk menghasilkan buah kasih. Kiranya Tuhan dengan kuasa Roh-Nya membimbing kita untuk menaati dan terus menaati serta melakukan perintah baru tersebut. Amin.